Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bersiapkan hari kita. Kita boleh berdiam untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik. Kita mengangkat diri kita kepada Tuhan. Kita bukan dulu, belum makan dua kan.
yang layak terima puji ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau saat ini Tuhan kami boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Bukti nyata kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dan teramat baik bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus kalau sebentar Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Lawarlah ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga kesudahannya Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati seluruh bidang jemaat Tuhan. Berikan mereka hati yang haus rindu akan Engkau Tuhan, untuk kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersedia bersorak memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus kita baik, amin. Amin. Kita mau angkat pujian kita, aku jalan kebenaran. Kita percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran bagi kita. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. kekal. Amin. Kita mau sambung lagi pujian kita kepada Tuhan. Untuk terima janji Allah sambil kita mau ekspresikan pujian kita, sebelum saya undang semuanya bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Amin. Amin. Dengan sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Saat yang dinanti
Sebentar saya buka ruang kesaksian bagi saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, ambil tempat dan bersilakan. Ada saudara? Kalau tidak ada, saya buka ruang kesaksian. Saya tutup kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Khususnya semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama untuk membaca. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita bersiapkan hati kita kepada Tuhan. Bisa kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat mungkin kita kepada Tuhan. Ini memikul dosa kita. Kita mengingat betapa baiknya Tuhan. Dia rela mati untuk kita. Dia memikul dosa-dosa kita. Seharusnya kita rela dosa kita pada dosa-dosanya, tetapi karena cintanya kepada kita, Dia rela menggantikan kita di kayu salib. Untuk itu, marilah kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan Yesus sendiri. Yesus sendiri.
Terima kasih Tuhan, Kau rela mati bagi kami ya Tuhan. Tuhan juga namanya ya Tuhan. Bersama-sama kita akan sangat berumur. Sa
pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sempurna. Dia menyelamatkan kita. Pada saat kita percaya kepadanya, maka kita akan hidup berjalan bersama dengan Dia. Oleh Bapa, biarlah pagi hari ini setiap kami terus menjaga hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sebentar kami duduk diam dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami sehingga kebenaran yang kami dengar benar-benar berasal daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silahkan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada raya minggu ini, kita masuk dalam penyerahan anak. Saya pimpin dalam penyerahan anak. Pada hari ini kita akan melaksanakan penyerahan anak kepada Tuhan. Penyerahan anak bukanlah baptisan, melainkan suatu pernyataan iman dan komitmen orang tua untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan serta mendidiknya dalam jalan Tuhan. Jadi anak-anak yang diserahkan itu bukan baptisan, tetapi kita hanya menyerahkan. Kita memiliki iman sebagai orang tua supaya anak ini benar-benar dididik untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya, pasal 10 ayat 13, saya tidak akan baca terlalu panjang. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka dan memberkati. Jadi anak-anak kecil dibawa kepada Tuhan supaya mereka diberkati. Oleh karenanya Bapak Ibu yang sudah mengambil keputusan buat anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan, ingat baik-baik, engkau harus mendidik benar, engkau mendidik dengan kebenaran firman, engkau mendidik dia mengenal akan Tuhan. Karena nantinya mereka akan dewasa, baru masuk dalam tanggung jawab, mereka akan mengambil keputusan untuk mereka dibaptis. Itu berarti masuk dalam tanggung jawab mereka sendiri. Tapi pada saat mereka masih anak-anak, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka dalam kebenaran. Sehingga Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan. Artinya dia tidak akan menyimpang dalam jalan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian benar-benar mendidik anakmu dalam kebenaran Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengajak kepada Bapak Ibu seluruh yang hadir, baik jemaat Tuhan, bahwa memang firman Tuhan mengajarkan bahwa anak adalah anugerah. Karena itu orang tua dipanggil bukan hanya untuk memelihara, membesarkan, dan memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk membawa anak mengenal, mengasihi, dan hidup di dalam Tuhan. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saya mengajak kepada keluarga yang akan menyerahkan anaknya. Pertama saya panggil keluarga dari Bapak Sandri dan Ibu Dita Wulandari. Anak yang diserahkan adalah Samuel Chinhan. Saya maju ke depan, berdiri sebelah sini. Dan yang kedua di sini, sebelah sini saja. Yang kedua saya panggil keluarga Bapak Rani Arianto dan Ibu Reni Anggraini, yaitu menyerahkan Yohana Kemli, Yohani Kemli, dan Jenny Kemli. Saat tiga-tiganya anaknya bersama ibunya. Masuk berpikiran sini. Pada pelayan bisa dibantu untuk di
wabarakatuh. Pelayan kami dibantu. Dan yang berikutnya keluarga dari Bapak Untaya dan Ibu Yanti kami menyerahkan Lesia Nia. Dan yang terakhir keluarga dari Bapak Christopher dan Ibu Susi Liawati menyerahkan anak Richard, Immanuel, dan Catherine Leticia. Richard pada. Sebelum nanti penyerahan, saya ada 3 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab dengan sungguh-sungguh sebagai orang tua. Yang pertama itu Bapak Ibu jawab aja ya kami mengerti. Dan yang kedua kami berjanji. Dan yang ketiga ya kami bersedia dengan pertolongan Tuhan. Kami berjanji dengan pertolongan Tuhan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu mengaku bahwa anak ini adalah anugerah dan titipan Tuhan bagi saudara? Jawab, ya kami. Terima kasih. Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk mendidik, membimbing, mengasihi, dan memelihara anak ini dalam takut akan Tuhan? Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak, menjadi teladan iman bagi anak ini, membawa anak untuk mengenal firman Tuhan, berdoa, dan hidup dalam kasih Kristus? Apakah itu Bapak Ibu? Ya, kami berjanji dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Sekarang seluruh jemaat, saudara-saudara sebagai keluarga besar Tuhan dan jemaatnya, apakah saudara bersedia mendukung, mendoakan, dan menolong keluarga ini dalam mendidik anak ini di dalam iman kepada Tuhan? Ya, puji Tuhan. Samuel Chinhan, kami menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Kami mengakui bahwa hidupnya berasal dari Tuhan dan berada dalam pemberian Tuhan. Kiranya anak ini bertumbuh baik dalam kesehatan, hikmat, kasih karunia, dan pengenalan akan Tuhan. Kiranya sejak kecil dia mengenal kasih Kristus dan pada waktunya mengambil keputusan iman secara pribadi untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Samuel dan menyerahkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berkata orang tuanya, dalam nama Tuhan Yesus kekuatan wilayah daripada Allah. Engkau mengerjakan dalam firman-Nya, sehingga dalam dia mendidik Samuel, kami percaya kekuatan daripada Tuhan menyertai hikmat daripada Allah, menyertai kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Kami mengaku bahwa
mengenal kasih Kristus dan pada waktunya mengambil keputusan iman secara pribadi untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohani Kemli, kami menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Kami mengaku bahwa hidupnya berasal dari Tuhan dan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya anak ini bertumbuh dalam kesehatan, hikmat, kasih karunia, dan pengenalan akan Tuhan. Kiranya sejak kecil ia mengenal kasih Kristus dan pada waktunya mengambil keputusan iman secara pribadi untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jenny Kemli, kami menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Kami mengaku bahwa hidupnya berasal dari Tuhan dan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya anak ini bertumbuh dalam kesehatan, hikmat, kasih karunia, dan pengenalan akan Tuhan. Kiranya sejak kecil ia mengenal kasih Kristus dan pada waktunya ia mengambil keputusan iman secara pribadi untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kekuatan kemampuan apapun persoalan yang dialami, tapi kami percaya dia akan menjaga anak-anak ini semakin kuat di dalam Tuhan, pengenalan akan Allah, terus menyatakan dan dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lesinia, kami menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Kami mengaku bahwa hidupnya berasal dari Tuhan dan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya anak ini bertumbuh dalam kesehatan, hikmat, kasih karunia, dan pengenalan akan Tuhan. Kiranya sejak kecil ia mengenal kasih Kristus dan pada waktunya ia mengambil keputusan iman secara pribadi untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam tanggung akan Allah, keberdakan dalam kehidupan kami, kekuatan daripada Tuhan, Richard Emmanuel, kami menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Kami mengaku bahwa hidupnya berasal dari Tuhan dan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya anak ini bertumbuh dalam kesehatan, hikmat, kasih karunia, dan pengenalan akan Tuhan. Kiranya sejak kecil ia mengenal kasih Kristus dan pada waktunya ia mengambil keputusan iman secara pribadi untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Catherine Leticia, kami menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Kami ingin mengaku
meninggal. Kami percaya anak ini pengenalan akan Allah akan dinyatakan dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita dukung dalam doa. Kami kembali menyerahkan seluruh keluarga-keluarga dan anak-anak yang sudah diserahkan bagi Tuhan. Saat ini biarlah Engkau Tuhan yang menuntun kehidupan mereka, sehingga mereka juga semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka mampu mendidik anak-anak mereka, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nanti kalau foto bersamanya nanti selesai ibadahnya, karena kita masih lanjut ya. Nanti sudah ibadah, jangan dulu pulang, kita foto ya. Kita foto sama gembala, sama keluarga masing-masing ya. Silakan dulu ya. Apa yang Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Saat yang kami dengarkan sesuatu kebenaran firman Tuhan. Terapi yang baru, terapi setiap kami kembali. Sehingga kebenaran yang disampaikan kami bisa menjadi pelaku dalam setiap kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini ibadah kita agak panjang. Tentang anak dan juga nanti saya berusaha untuk menyampaikan kebenaran secara singkat, padat, secara singkat dan padat. Ini juga saya jadi itu kan, karena saat persiapannya seharusnya 2 jam, jadi kita saya harus perpendek 15 menit. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur ya, tadi ada lagu yang diciptakan oleh pelayan kita di tempat ini ya. Itu luar biasa tadi pilih lagu jadi sebelum firman ya. Jadi kita sudah memiliki seorang pencipta lagu dan dia yang menyanyikannya ya. Tinggal nanti apa namanya itu masih berlanjut ya. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Yesus. Kita diberkati dengan pujian tadi ya. Jadi Bapak itu harus pelajari ya, kita pelajari
karena yang menciptakan adalah orang kita. Amin. Oke, pagi hari ini saya sebenarnya mengucapkan satu kebenaran, tapi tiba-tiba saya dibawa bahwa saya akan bawa yang lain. Seharusnya tadi saya berbicara tentang ciri kedewasaan, namun tadi malam memang saya sudah menyampaikan kebenaran ini, tapi hari ini ada malah itu yang harus saya ingin sampaikan. Coba kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 7, karena ayat ini sudah ayat yang terkenal. Yeremia 17 ayat 7 ini terkenal, coba dibuka dulu supaya kita baca semua, supaya kita diberkati dengan benar. Oke, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, amin. Orang yang diberkati itu seharusnya harus hidup. Harus hidup apa? Jauh, nggak apa-apa, nggak disalahkan. Harus hidup benar. Orang yang diberkati itu selain dia mengandalkan Tuhan, dia harus hidup benar. Sehingga kalau pagi hari ini Bapak Ibu akan lihat saya ngaji dan bertanya, tema apa yang Bapak akan sampaikan? Ya, saya sampaikan tema tetap benar meski tidak populer. Kita ketahui bahwa Yeremia hidup di masa hidupnya, dia hidup di tempat sebenarnya kehidupan yang mereka orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Mereka yang sudah rusak kehidupan mereka. Mereka yang tidak mau mengenal Tuhan. Jadi sebenarnya rusak hidup mereka. Namun Yeremia menyampaikan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan mungkin saat itu saya percaya banyak orang-orang yang mendengar itu, tetapi banyak yang tidak percaya. Dan banyak mungkin yang tidak mau berteman seorang nabi yang namanya Yeremia. Mungkin dia dikucilkan, dia sebagai seorang nabi. Karena memang orang-orang yang ada saat itu mereka, ketika Yeremia menyampaikan firman Tuhan, ia tidak menerima pujian, melainkan penolakan, hinaan, bahkan tekanan. Namun di tengah semuanya itu, Yeremia tetap memilih percaya dan mengandalkan. Pada saat ada tekanan, pada saat ada penolakan, ia tetap menyampaikan kebenaran di hadapan orang-orang yang ada atau bangsa Israel saat itu. Dia tetap mengakui. Mungkin dunia juga saat ini, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, keadaan dunia saat ini gak baik-baik saja. Keadaan dunia saat ini gak baik-baik saja. Tapi satu hal yang harus saya pesankan kepada kita, tetap hidup dalam kebenaran. Tetap hidup dalam kebenaran. Dimanapun kita ditempatkan, baik di pekerjaan, di dalam dunia usaha, di dalam pertemanan kita,
Di mana komunitas kita ada. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Kalau itu sudah menyimpang, kalau sudah tidak benar, lari. Jangan duduk di sana. Sekarang yang paling gampang aja. Bapak itu kalau pagi-pagi itu, saya menanya dengan jujur. Apalagi yang memiliki handphone. Pagi-pagi itu apa yang mau dilihat duluan? Apakah Bapak Ibu berdua sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Atau handphone dulu yang dilihat? Jawab dengan jujur. Hah? Handphone dulu? Waduh. Kalau yang bisnis, aku dia udah duit aku minta ini, kok saya pun jawab, cepat ambil. Yang masih pacaran, ya, masih pacaran, kan dia takut nanti si yayangnya. Kalau nggak dijawab pasti kan yayangnya marah. Itu kan sekarang itu sudah seperti di gereja. Coba di gereja. Pasti sebenarnya baru disampaikan firman Tuhan, pasti handphone dulu yang dilihat. Nanti ya. Firman nggak didengar. Handphone aja sih. Tadi malam saya takut ke anak sekolah juga anak itu. Jangan sampai kebenaran firman lagi disampaikan kita sibuk dengan handphone kita. Padahal kita mau hidup dalam kebenaran, amin. Tetapi kadang-kala dunia mulai bergeser kita dengan memang sekarangnya teknologi. Banyak di gereja itu sudah seperti itu. Kalau dia nggak tidur, main handphone. Dia bilang begini, daripada saya tidur nanti kelihatan Pak Gembala, saya main handphone. Tapi di sini tidak ada, amin. Nggak ada yang mengaku. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, mau apapun penolakan yang terjadi dalam hidup kita, mungkin di dalam pekerjaan kita akan jujur, tapi pastilah, saya katakan pastilah, karena saya juga mengalami pernah bekerja, pastilah ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, dan ada juga yang suka. Nah, kalau yang suka itu kita harus hati-hati. Apakah dia mau supaya kita itu, ya istilah orang mencilak lah gitu ya, jadi dia harus senang sama kita, atau memang dia benar-benar menunjukkan dirinya, saya nggak suka sama kamu. Tapi lebih baik seperti itu daripada dia tetap mepet terus ke kita, datangnya membawa kita jauh. Jadi apapun, tetapi kita tetap harus berdiri dalam kebenaran. Di mana lingkungan kita berada? Jangan lihat tetangga sebelah sudah main gosip, kita juga ikut gosip. Gosip itu kan semakin digosok, jadi apa? Semakin sipit. Itu kan yang dijawab ya. Semakin sipit. Jadi semakin kita mulai. Apalagi kalau ini di gereja, sampai si ibu itu kemarin nggak pakai baju dong, kita seperti ini gitu, temannya seperti ini, benar, jadi ditambah gitu, nggak usah itu seperti itu. Udah banyak bilang, kalau para ibu rumah tangga lebih baik kamu banyak berdoa buat suami, amin. Amin. Berdoalah buat suamimu supaya suamimu Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong. Bapak Ibu, gak usah kita berdoa, saya harus diberkati, ada beda saya. Gak usah seperti itu.
engkau hidup aja dalam kebenaran mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan akan mengikutimu. Amin. Enggak perlu Tuhan Yesus tolong, enggak perlu memberkati suami, enggak perlu juga kamu nangis-nangis terlalu. Tapi kalau engkau hidup dalam kebenaran, Bapa di surga dia akan lihat, oh iya benar kamu. Benar, kamu gak mau mengajak, saya akan memberkati suamimu, saya akan memberkati istrimu. Amin. Jadi jangan sampai kita salah paham. Oh, saya harus mengambil doa puasa. Tidak perlu. Asal kita hidup dalam kebenaran, kita mengandalkan, kita diberkati. Memang mungkin Bapak Ibu, saya nggak pernah berbicara tentang berkat. Yang banyak kan banyak tuntutan ya. Yang saya ajarkan selama ini, engkau harus benar-benar di hadapan Tuhan. Engkau sungguh-sungguh. Saya kan nggak pernah berbicara berkat. Tapi percayalah, kalau engkau hidup dalam kebenaran itu, Tuhan nggak pernah juga dia mau diam. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, pasti suamimu juga dituntun Tuhan. Para istri yang bekerja pasti dituntun Tuhan. Mereka tidak akan aneh-aneh, tidak macam-macam. Tapi kalau hidup dalam kebenaran dan mengandalkan Tuhan, kita akan melihat pasti hidupnya akan pasti akan kelihatan. Oleh karenanya jangan sampai dunia ini mulai menggeser kita. Dunia mulai menggeser kita dalam kebenaran. Ayo, mulai hari ini kita harus sepakat hidup dalam kebenaran Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Maka hidupmu akan berubah. Tapi ada 3 hal yang harus kita coba lihat dalam diri kita. Ini menjadi kesimpulan yang sangat kita harus benar renungkan. Apakah kita lebih takut kehilangan Tuhan atau kehilangan penerimaan dari orang lain? Ini menjadi renungan kita. Yang pertama, coba kita lihat, apakah kita lebih takut sama Tuhan atau kita mau kehilangan penerimaan dari orang lain? Jangan sampai kita bisa diterima oleh orang lain karena mau ada sesuatu di sana, kita mau mengikuti. Kita lupa takut akan Tuhan. Ini yang lebih baik. Hati-hati. Teman, kawan, saudara pun dan menjamin bahwa kita lebih baik. Tapi kalau engkau takut akan Tuhan, Tuhan pasti jamin bahwa engkau akan baik-baik hidupmu. Amin. Yang pertama yang Bapak Ibu harus renungkan baik-baik. Yang kedua, belajar mengandalkan Tuhan saat menghadapi tekanan dan lingkungan sekitar. Jadi pada saat ada tekanan, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam keluarga, kita harus tetap kuat dan andalkan Tuhan. Bukan kekuatanmu, tapi hanya kekuatan Tuhan yang bisa membuat kita menang dalam persoalan itu. Yang ketiga, tetap lakukan apa yang benar meskipun tidak semua orang menyukainya. Lakukan yang benar. Mungkin orang-orang di sekitarmu gak suka, lakukanlah dengan benar. Karena engkau memiliki Tuhan. Engkau tahu pada saat engkau hidup dalam kebenaran itu, Tuhan akan menuntunmu. Dan percayalah, Roh Kudus akan menuntunmu. Dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Oleh karenanya, lewat juga nanti perjamuan Tuhan, Bapak Ibu, karena tubuh dan darah Yesus, kau mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah mati, hidup dan bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tunjukkan Ibu kepada Tuhan.
kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa kami boleh hidup, kami mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Bapak kasih berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang telah ditetapkan oleh Yesus Kristus pada malam sebelum Ia disalibkan. Perjamuan ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar, bahwa Ia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Mari kita datang dengan hati yang hormat, penuh iman, dan ucapan syukur. Sebelum kita makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, dan makan tubuh Tuhan, mari kita menguji hati kita. Jika ada dosa pelanggaran atau ada hal yang tidak berkenan, mari kita datang dengan kerendahan hati dan memohon pengampunan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang merendahkan diri memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami. Sucikan hati kami dan layakkan kami untuk makan tubuh dan minum darah-Mu dalam perjamuan ini. Amin. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Terima kasih Bapak. Memberkati perjamuan tubuh dan darah Yesus. Berkati kita berdua. Kami percaya lewat tubuh dan darah-Mu akan menyatu dalam setiap kami, dan kami percaya yang sakit disembuhkan, berbagai persoalan masalah ada jalan keluar Tuhan. Percaya pemulihan keluarga yang retak dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang belum menjalankan perjamuan Tuhan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan
berdiri. Angkat roti di tangan kanannya. Roti ini adalah tubuh Yesus Kristus yang telah diserahkan bagi kita untuk keselamatan, kesembuhan, dan pemulihan hidup berjalan serupa dengan Kristus. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah di tangan kananmu adalah cawan Tuhan? Amin. Mari kita makan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Lord. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, yes, Lord. Mari kita bersyukur buat tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan.
Mengucap syukur Tuhan, kita sungguh baik Tuhan, kita kabar baik Tuhan. Terima kasih Bapa atas saya Tuhan. Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan Bapa, agar kami Tuhan, agar kami dalam kehidupan hanya mengalami Yesus Kristus dan dalam kehidupan Bapa, tidak menimpa sebagai Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan pertemuan Tuhan percaya Tuhan, yang sakit Tuhan yang bukan yang lemah Tuhan kuatkan ya Bapa. Sampai bisa Tuhan apa Tuhan anak-anaknya Tuhan kami serahkan Tuhan dalam kembalakan Bapa. Bila Tuhan anak-anak itu yang jadi ya Tuhan terang di dalam dunia Tuhan. Bapa. Selamat hidup semua. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih atas nama seluruh jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala atas pelayanannya yang memberkati. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Sebelumnya kita memberikan kami mengucapkan Bapa di dalam surga, kami mengucapkan Tuhan yang tentunya buat anugerah yang luar biasa Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan, kami berkati kami semua Tuhan, firman itu Tuhan, sungguh bertahan di hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Firman itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah kami dapat Tuhan melakukan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sebentar Tuhan kami memberikan yang terbaik ya Tuhan. Engkau memberkati kami yang memberi dengan sukacita ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan itu ini jadi mendapat menjadi dupa yang harum pada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi berkat Tuhan. Amin. Selamat hidup kita, Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, doakanlah pujian, tinggikan nama-Mu Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, buatlah pujian, tinggikan nama-Mu dengan genggam. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya.
saudara, terutama kita akan mendengarkan warisan Tuhan. Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Masih ada sukacita pagi hari ini. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat-jemaat Tuhan yang baru hadir mungkin pagi hari ini. Kiranya kita bisa menjadi saudara seiman dalam Tuhan. Lalu yang kedua adalah selamat juga kepada setiap keluarga yang tadi telah menyerahkan anaknya ke tangan Tuhan. Kiranya anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang tumbuh dalam pertolongan Tuhan, dan kiranya pertolongan Tuhan selalu nyata atas setiap keluarga yang menyerahkan anaknya ke Tuhan. Yang selanjutnya adalah selamat ulang tahun kepada saudari Sinta, ya, selamat ulang tahun. Lalu yang selanjutnya adalah saya mengundang setiap jemaat Tuhan, kita tetap ada doa malam setiap hari Jumat setengah 7 malam ya. Jam 7 malam, jam 7 malam. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara dan anak-anak muda yang ada, kita meluangkan waktu untuk bersama-sama hadir dalam doa malam setiap hari Jumat bersama dengan Bapak Gembala. Lalu yang selanjutnya adalah ada juga di hari Sabtu bagi anak-anak muda, kita ada yang namanya ibadah youth minggu depan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jadi saya mengundang setiap anak-anak muda untuk bersama-sama hadir, kita bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan dan berapi-api di dalam Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi. Saya mengundang setiap anak-anak kecil, baik Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya ponakan atau tetangganya yang sudah mengenal Kristus dan ingin sekolah minggu, boleh hadir jam 8 pagi setiap hari Minggu di tempat ini. Nanti ada kakak-kakak sekolah minggunya yang akan membimbing, membantu, mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah saya juga mengundang setiap kita minggu depan tanggal 9 Agustus tepat 1 tahun GPA Eklesia ini berjalan bersama dengan Tuhan, terutama dengan Bapak Gembala yang tahun kemarin tepatnya di tanggal 9 Agustus memang ditabiskan di tempat ini. Sebenarnya jumlahnya juga sudah lebih dari 1 tahun, cuman kita buat di 9 Agustus pas pada saat Bapak Gembala tahun kemarin dihabiskan. Jadi saya mengundang kita semua untuk datang di ibadah Thanksgiving Sunday Service ya. Tetap kayak biasa ibadah raya, cuman konsepnya kita bikin dalam perayaan 1 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin minggu depan boleh hadir kembali, kita datang bersama-sama merayakan kasih karunia Tuhan dalam penyertaan Tuhan 1 tahun ke belakang. Dan yang selanjutnya adalah terus berdoa bagi setiap keluarga yang sedang sakit dan yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, menyertai setiap keluarga yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tak lupa juga kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, terutama tahun ini kita memasuki umur 81 tahun, jadi kita jangan juga berhenti berdoa bagi setiap pemerintahan yang ada. Kiranya penyertaan Tuhan selalu hadir nyata kepada setiap wakil-wakil Tuhan yang ada. Dan yang terakhir adalah terus berdoa bagi pemberian dan pembangunan gereja. Kita terus berdoa kepada Tuhan, tidak berhenti-hentinya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah lupakan pokok doa untuk mengenai pembelian dan pembangunan gereja. Kita secara pikiran mungkin terbatas, tapi saya yakin dan percaya kita semua anak-anak Tuhan memiliki Tuhan yang besar. Amin. Iman yang besar pasti mampu menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Amin. Amin.
Itu saja mungkin pengumuman pagi ini. Yang terakhir, tetap berjuang bagi jemaat-jemaat Tuhan sesuai dengan tema kita adalah keserupaan dengan Kristus. Jadi saya mengajak kita semua untuk benar-benar sungguh-sungguh untuk hidup serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian, satu yang kau perlu di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Sehingga ibadah yang kami jalani pagi hari ini Tuhan bukanlah ibadah-ibadah yang biasa Tuhan. Tapi kami percaya ibadah yang kami bangun pagi hari ini adalah ibadah yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami telah menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan Tuhan. Ambil roti dan anggur Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami sudah bisa katakan kami telah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kami yang sulit, kami yang mungkin belum menemukan jalan keluar, Tuhan membimbing kami untuk mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kepada hari ini. Kami juga bersyukur Bapa, kami telah menyerahkan anak-anak kecil Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati setiap keluarga Tuhan yang telah mau menyerahkan anaknya ke dalam tangan-Mu. Kiranya anak-anak yang diserahkan ke dalam tangan-Mu boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, takut akan orang tua, dan tidak lupa Engkau terus menuntun setiap orang tua yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk Sinta Tuhan yang telah Engkau percayakan 1 tahun kembali Tuhan. Kau berkati Sinta Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Dalam masa mudanya Tuhan, kami percaya Engkau akan terus memakai Sinta dalam hal apapun Tuhan. Kiranya nama Kristus selalu dipermuliakan atas Sinta. Itu sebabnya kesehatan daripada Tuhan, berkat dari Tuhan terus mengalir atas kehidupannya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang ada, yang telah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kami berkati setiap pelayan yang ada, baik WL, singer, asyir, pemain musik, multimedia, bahkan yang membawakan
roti dan anggur perjamuan Tuhan, serta membawakan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap pelayan yang ada Tuhan, Kau berkati hidupnya, sehingga dalam kehidupannya bukan hanya di tempat ini kami melayani, tapi di luar sana kami terus membawa nama Kristus dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kami bersatu hati Tuhan dari tempat ini. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, dan kekuatan dari Tuhan terus mengalir atas setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah kami ke depannya, ibadah doa malam, ibadah youth, ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah raya nanti Tuhan. Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada. Kiranya ibadah-ibadah yang kami jalani bukanlah ibadah-ibadah karena kepintaran kami, karena kehebatan kami, tapi karena ibadah-ibadah ini dijalankan agar setiap jemaat Tuhan benar-benar merasakan perjumpaan pribadi dengan Bapa. Itu sebabnya kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah ini hanya terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap pemerintah yang ada, baik dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, bahkan di tempat kami tinggal saat ini, RT, RW, Lurah, Camat yang ada Tuhan. Roh takut akan Allah hadir atas setiap kehidupan mereka, sehingga setiap wakil Tuhan yang Tuhan percayakan atas kehidupan setiap umat manusia, mereka boleh menjalankan roda pemerintahan yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk pemberian dan pembangunan rumah ini Bapa. Gereja ini milikmu, jemaat ini milikmu Tuhan, tidak milik siapapun Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau yang mempunyai pekerjaan ini, sehingga kami percaya Tuhan pula yang akan menentukan nantinya, bahkan dari pembelian sampai pembangunan. Kami serahkan seluruh agenda yang ada ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan sebelum kita kembali, mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua belah tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, silakan duduk, jangan dulu keluar, duduk dulu.
Saya ingin menyampaikan juga bahwa seharusnya hari ini khususnya yang akan dibaptis ada katekisasi, namun salah satu tidak bisa hadir, jadi saya undur minggu depan. Jadi pada saat nanti acara kita minggu depan selesai acara, yang mau dibaptis itu harus mengikuti dulu katekisasi pembelajaran ya. Dan Bapak Ibu yang mungkin belum mendaftar, tapi kalau mau dibaptis juga boleh, nanti ada pembaptisan di sebelah kanan saya. Itu ada pembaptisan, diisi saja ya. Jadi ini saya tekankan kepada Bapak Ibu yang karena kita sudah sama-sama berjumpa di tempat ini, ayo cepat ambil keputusan baptis. Dan yang terakhir, yang di penyerahan tadi anak mulai perkeluarga ya. Nanti saya didampingi oleh Ibu Gembala